Oke, jadi dari pertama nih, mafahim haulal khatar. Dasar atau pengertian dari resiko. Ta'rif khatar, pengertian resiko. Yang pertama ada muta'akkud min wuqu'il khasarah mu'ayyanah. Jadi enggak adanya kepastian atas terjadinya sebuah kerugian tertentu. Itu adalah resiko. Terus yang kedua ada pengertian yang kedua adalah ihtimal wuku' khasarah, peluang terjadinya suatu kerugian. Terus yang ketiga ada khasarah al-madiyah atau khasarah al-ma'nawiyah al-muhtamilah allati yumkin qiyas suha. Jadi adalah kerugian materi atau kerugian maknawi yang dia itu bisa dikias, diukur gitu. Natijah liwuku' hadits muayyan ma'al akhad fil i'tibar jami' al-awamil al-musa'ada liwuku' al-khasarah. Jadi itu adalah hasil dari terjadinya suatu kejadian tertentu dengan mengambil sebuah langkah atau sebuah menyusun semua pekerjaan untuk menanggulangi atau menangani terjadinya kerugian itu. Gitu. Terus khasiyah al-khatar. Khasiyah itu adalah, jadi apa sih khatar itu? Bisa disebut khatar, bisa dikatakan sebuah khatar itu apa, kenapa, bagaimana, dan kalau apa gitu. Nah, yang pertama adalah khatar huwa hadats lam yahdus ba'd. Khatar itu adalah suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walakin lahu ihtimal li hudutsihi, tapi dia punya peluang untuk terjadi. Nah, terus yang kedua khatar lahu ta'tsir 'alal amal. Khatar itu punya ta'tsir atau punya pengaruh terhadap pekerjaan gitu. Fal hadats laisa lahu ta'tsir la yu'tabar khataran. Nah, maka suatu kejadian yang tidak ada ta'tsirnya terhadap amal, terhadap pekerjaan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai resiko. Terus inna ta'tsirul khatar qad yakunu salbiyan wa qad yakunu ijabiyan. Jadi bahwasannya ta'tsir atau pengaruh dari khatar, pengaruh dari resiko itu biasanya bisa berbentuk negatif atau juga bisa berbentuk positif. Kalau dia negatif namanya tahdid, kalau misalnya dia positif namanya fursah atau kesempatan. Lanjut, mafhumul khatar min wajh nazar al-mu'ammin atau syarikatut ta'min. Jadi pengertian khatar dari sudut pandang syarikah ta'min, dari sudut pandang perusahaan asuransi. Nah, fal khatar min wajah nazar syarikat ta'min huwa ziyadatul khasair al-fi'liyah 'anil khasair al-mutawaqqi'ah. Dia adalah di dalam sudut pandang perusahaan asuransi, khatar itu atau resiko itu adalah ketika bertambahnya kerugian yang terjadi dari kerugian prediksi. Maksudnya apa? Jadi setiap perusahaan itu kan pasti punya prediksi kerugian gitu ya, prediksi khatar ini gitu, prediksi resiko gitu. Nah, kalau misalnya ternyata resiko yang terjadi itu lebih tinggi daripada resiko yang diprediksi, itu adalah yang difahami oleh syarikat takmin, oleh perusahaan asuransi ini gitu. Yang difahami dan dilihat dari sudut pandang syarikat asuransi ini gitu. Wa dzalika 'alal mustawal kulli. Nah, ini itu dalam mustawa atau dalam aspek kulli semuanya ya, dalam aspek keseluruhan li a'mali syarikah, di dalam operasi atau di dalam kelangsungan syarikah gitu, kelangsungan perusahaan fi fara' ta'min muayyan, di dalam fara' ta'min muayyan gitu, au fi majmu'il furu' wa laysa 'ala mustawa hadats muayyan. Intinya ini itu dilihat dari mustawa kulli, enggak cuman dilihat dari suatu kejadian tertentu satu aja atau dari suatu fara' satu, ngerti enggak sih, dari suatu fara' tertentu aja gitu, itu enggak kayak gitu. Nah, al-khasarah al-mutawaqqi'ah, mutawaqqi'ah atau mutawaqqa' sih,
intinya gitulah. Al-khasarah al-mutawaqqi'ah itu lebih besar daripada khasarah fi'liyah. Nah kalau misalnya dia prediksi resikonya itu lebih besar daripada resiko yang terjadi, maka dia itu tidak ada khatar atau tidak ada resiko. Nah kalau misalnya khasarah mutawaqqi'ahnya lebih kecil atau prediksi resikonya itu lebih kecil daripada resiko yang terjadi, maka itu terjadi resiko gitu. Yaqilul farq bainal khasair fi'liyah wal khasair al-mutawaqqi'ah ihsaiyan kullama zada adadul wahdat al-mu'arridah lil khatar wa huwa ma yu'raf biqanun al-a'dad al-kabirah. Nah, selisih dari kerugian aktual atau kerugian yang terjadi dan dengan kerugian yang diperkirakan, selisihnya itu bisa menurun kalau misalnya, atau bisa diminimalisir secara ihsaiyan, secara statistik itu ketika apa? Ketika memperbanyak resiko yang diasuransikan. Maksudnya gimana? Jadi semakin banyak resiko yang diasuransikan, maka resiko terjadinya itu bisa lebih kecil daripada resiko yang diprediksikan gitu. Atau kerugian yang terjadi itu bisa lebih kecil daripada kerugian yang diperkirakan gitu. Nah, itu gimana? Wa huwa ma yu'raf biqanunil adadil kabirah, maka harus ini tuh bisa terjadi kalau misalnya pakai adat kabirah atau pakai unit-unit yang lebih banyak gitu yang diasuransikannya gitu. Resiko-resikonya tuh yang lebih banyak itu yang diasuransikannya. Intinya kayak gitu. Paham lah ya. Nah, terus khatar dhaman mafhum adamut ta'akkud. Nah, resiko itu mengandung pengertian ketidakpastian gitu. Wafaqa mafhum adamut ta'akkud yajib at-tamyiz baina naw'ain min al-khatar huma. Nah, mafhum adam ta'akkud ini itu ada dua. Yang pertama ada khatar mawdu'i atau objektif risk. Nah, ini itu adalah ikhtilaf nisbi lil khasarah al-fi'liyah anil khasarah al-mutawaqqi'ah. Jadi ini adalah perbedaan persentase dari kerugian yang terjadi, perbedaan persentase kerugian yang terjadi dari kerugian yang diprediksi. Ait at-taghayyur nisbi lil khasarah al-fi'liyah anil khasarah al-mutawaqqi'ah, atau perubahan persentase atas kerugian yang terjadi dari kerugian yang diprediksi. Yuqas al-khatar al-mawdu'i bil i'timad ala ahad maqayis at-tashattut nudzakkir minha. Nah, dihitungnya atau diukurnya khatar mawdu'i ini atau objective risk ini itu pakai salah satu dari maqayis tashattut yang itu adalah bisa dari inhiraf mi'yari atau tabayun atau mada atau ma'amil al-ikhtilaf. Wa yumkin at-ta'rif al-makhatir al-mawdu'iyyah Oke, dan memungkinkan objective risk ini bi annaha al-makhatir allati yumkin qiyasuha wa tahliluha bi syakl mawdu'i bi istikhdam al-bayanat at-tajribiyyah aw al-ihsa'iyyah al-mutahah. Nah, untuk bisa mengetahui objective risk ini itu bisa diukur dan dianalisa dengan syakl mawdu'i atau dengan syakl dengan bentuk objektif bistikhdam al-bayanat at-tajribiyah atau al-ihsaiyah al-mutahah, dengan data-data yang data-data tajribiyah, nggak tahu tajribiyah apa, atau ihsaiyah atau statistik yang tersedia. Yumkin tahdid hadhihi al-makhatir wa qiyasuha wa taqyimuha bi mustawa 'ali min ad-diqqah. Nah, cara ini atau objective risk ini itu bisa dipastikan atau bisa ditentukan resikonya, dan bisa diukur atau intinya bisa dievaluasi, diukur dia itu dengan secara mustawa alin thiqah, dengan ketepatan yang tinggi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya si objective risk ini itu bisa diprediksi lebih akurat gitu. Nah, terus yang kedua ada al-khatar ghair mawdu'i awil ashwa'i. Nah, ini adalah resiko ghair mawdu'i atau
ashwa'i. Oke. Atau namanya subjective risk. Apa itu? Itu adalah adamut tayaqqun atau adamut ta'akkud al-mabni ala halah al-dhihniyah lisyakhs أو أنها المخاطر التي يصعب قياسها بشكل موضوعي لأنها تشمل عناصر التقدير والإدراك والتصرف أو عدم اليقين العالي ولهذا لا يمكن تأمينها. Jadi ini adalah ketidakadanya keyakinan atau ketidakadanya kepastian untuk ini tuh bisa diprediksi resikonya secara jadi ini tuh tidak ada kepastian untuk bisa diprediksi resikonya. Kenapa? Karena dia itu adalah halah dhihniyah lisyakhs. Karena dia itu berhubungan dengan keadaan pikiran seseorang atau keadaan jiwa seseorang gitu lah. Dhihni. Au annaha al-makhatir allati yus'ab qiyasuha bisyakal mawdu'i. Atau sesungguhnya si makhatir ini, si khatar ghairu mawdu'i ini, si subjective risk ini itu sulit untuk diukur dengan syakal mawdu'i, dengan syakal objektif gitu, nggak bisa. Kenapa? Li'annaha tushammil anasir takdir wal idrak. Kenapa? Karena dia itu mengandung unsur-unsur yang diketahui dan pengeluarannya atau tasarrufnya itu adamul yaqin al-ali gitu. Gimana ya? Intinya ini tuh adalah subjective risk. Jadi ini tuh salah satu contohnya kayak misalnya orang sedih gitu. Nah itu kan nggak bisa diukur kan. Nah makanya kesedihan itu kan nggak bisa diukur. Maka kesedihan itu tidak bisa hitung resikonya gitu. Walihada la yumkin ta'minuha, maka dari itu ini karena dia nggak bisa dihitung, nggak bisa dipastikan ukurannya dan qimahnya tuh nggak ada, maka ini nggak mungkin untuk diasuransikan gitu. Terus lanjut ada tasniful akhtar, pembagian resiko. Nah pembagian resiko itu dibagi menjadi 2 majmu'ah. Yang pertama ada akhtar ma'nawiyah dan akhtar iqtisadiyah, dan yang kedua ada akhtar ammah dan akhtar khassah. Nah ini dilihat di tabel akhtar ammah. Oke, akhtar ammah atau yang ini dulu ya, al-makhatir al-ma'nawi wal makhatir al-iqtisadiyah. Oke, yang pertama itu ada ini, ada makhatir ma'nawi sama makhatir iqtisadiyah. Nah dia itu dibagi jadi 2, ada makhatir ma'nawiyah, ada makhatir iqtisadiyah. Nah terus makhatir iqtisadiyah itu dibagi 2 lagi, ada makhatir safiyah sama makhatir mudharabah. Nah setelah itu makhatir safiyah dibagi 3 lagi, ada akhtar mas'uliyah madaniyah, terus ada makhatir al-mumtalikat sama makhatir asy-syakhsiyah gitu. Oke. Nah sedangkan makhatir ammah wal makhatir khassah itu hanya ada 2, makhatir ammah sama makhatir khassah. Oke. Terus yang pertama adalah awalan al-akhtar al-ma'nawiyah wal akhtar al-iqtisadiyah. Nah yang pertama ada akhtar ma'nawiyah, hiya al-akhtar allati yash'uru biha al-insan بسبب مجموعة من المحفزات التي تجعله يصاب بعدم الأمان. Ini adalah resiko yang dirasakan oleh manusia dengan sebab banyaknya muhaffizat allati taj'aluhu yusab bi'adamil aman, yang terjadi karena tidak adanya rasa aman. Wa tartabitul awamil makwi lil khatar al-ma'nawi. Nah ini prosesnya ini atau ya dia itu terikat terhadap khatar ma'nawi ma'a dawafi' atifiyah wa hiya al-akhtar allati la tusabbib fi khasarah madiyah bisurah mubasyarah.
Oke, dia itu aktor yang tidak tidak menyebabkan kerugian secara langsung. Ya sih? Ya benar. Ini gimana sih? Nah. Nih. Nih, bahaya yang dirasakan seseorang karena serangkaian rangsangan yang membuatnya merasa tidak aman, dan faktor-faktor yang membuat bahaya moral terkait dengan motif afektif, yaitu bahaya yang tidak menyebabkan kerugian materi secara langsung. Kehilangan moral tidak dianggap sebagai resiko, dan hanya bisa aman karena sebagian besar bahaya moral tidak dapat diukur. Contoh bahaya moral yang dapat diukur adalah waktu kematian. Gitu, paham ya? Jadi dia itu adalah bahaya yang dirasakan seseorang karena adanya sesuatu yang tidak aman gitu, dan faktor-faktor yang membahayakan seseorang itu adalah faktor-faktor terkait dengan motif afektif. Nah, dan dia ini tidak menyebabkan kerugian secara langsung gitu. Al-khasarah al-ma'nawiyah la tu'tabar khataran wa la yumkin ta'minuha illa al-mumkin qiyasuha. Nah, ini khasarah ma'nawiyah, kerugian ma'nawi, tidak bisa disebut sebagai khatar, tidak bisa disebut sebagai resiko, tidak dianggap sebagai resiko, dan hanya bisa wala yumkin ta'minahu, dan tidak bisa diasuransikan illa mungkin qiyasuha, kecuali kalau misalnya dia bisa diukur. Faghlibul akhtar al-ma'nawiyah la yumkin qiyasuha, dan secara garis besar dan kebanyakan akhtar ma'nawi itu tidak bisa diukur gitu. Famin amthilatil akhtar al-ma'nawiyah al-mumkin qiyasuha, yang bisa diukur diantaranya contohnya adalah tauqid al-wafah, atau waktunya kematian, waktu kematian seseorang gitu. Oke, paham ya? Nah, terus yang kedua ada akhtar iqtisadiyah, atau وهي الأخطار التي تسبب في خسارة مالية أو اقتصادية، وتتميز هذه الأخطار بكونها تخضع لمبدأ القياس والتقييم، وهو ما يفسر تأمين شركات التأمين ضدها. Nah, ini apa sih akhtar iqtisadiyah? Dia adalah resiko yang menyebabkan kerugian finansial, atau ekonomi. Wa tatamayyaz hadhil akhtar, dan resiko ini penting dengan tunduk pada prinsip pengukuran. Jadi dia ini penting, dan dia itu pasti faktanya itu dia tunduk kepada pengukuran kepada kias atau pengukuran atau evaluasi, pengukuran dan evaluasi, dan dapat menjelaskan asuransi perusahaan. Nah, dan ini tuh yang dijelaskan yang asuransi itu apa sih namanya? Nah, dan ini tuh apa yang menjelaskan asuransi perusahaan terhadap asuransi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah takmin syarikat. Ini tuh kenapa akhirnya asuransi itu mengasuransikan mereka gitu. Ngerti gak sih? Kayak gimana ya? Ini itu adalah arti atau sebab dari mengapa perusahaan asuransi itu mau mengasuransikan resiko tersebut gitu, karena ini kerugiannya ada pada maliyah gitu kan, kayak gitu. Nah, terus lanjut. Nah, taksimul akhtar al-iqtisadiyah, akhtar iqtisadiyah ini dia dibagi lagi kan tadi nih di tabel. Akhtar iqtisadiyah dia dibagi jadi 2, makhatir sofiyah sama makhatir mudharabah. Makhatir sofiyah sama mudharabah. Nah, yang pertama ada mudharabah, spekulatif risk. Yutlaq ala hadhihi al-akhtar aidan bil akhtar at-tijariyah. Spekulatif risk itu juga disebut sebagai akhtar tijariyah. Wa hiya tatamayyiz an baqil akhtar بأن نتائجها إما ربح أو خسارة، وتتميز هذه الأخطار بصعوبة التنبؤ بمداها وبالربح أو الخسارة، ولهذا لا يمكن تأمينها.
Nah, spekulatif risk ini itu atau aktor tijariyah ini itu dicirikan terhadap semua resiko gitu. Maksudnya apa? Yang dimana hasilnya atau nataijnya, apakah dia ribah atau dia khasarah, apakah dia untung ataupun dia rugi, itu su'ubah bitanabbu gitu. Dia itu nggak bisa diprediksi, sulit untuk diprediksi secara madanya, secara jumlahnya atau ukurannya gitu ya. Apakah dia bakalan untung atau rugi itu nggak bisa diprediksi, makanya dia nggak bisa diasuransikan, la yumkin ta'minuha gitu. Terus yang kedua ada akhtar sofiyah, pure risk. Al akhtar as-sofiyah natijatuha imma khasara atau adam khasara biduni ribah. Nah, ini adalah akhtar sofiyah atau resiko yang pure gitu ya. Pure resiko itu dia itu natijahnya atau hasilnya itu bisa rugi atau nggak rugi. Jadi dia nggak ada keuntungan, nggak ada untung. Jadi pilihannya itu antara rugi atau nggak rugi, nggak ada resiko untung gitu. Hadhil akhtar laha adah awaqib salbiyah ala mujtama' lianna khasara tarf ma laysat murtabitah bi ribh tarf tsani. Nah, akhtar ini atau si pure risk ini itu biasanya menghasilkan akibat yang negatif terhadap mujtama, terhadap masyarakat. Kenapa? Karena khosarahnya itu, karena kerugiannya itu, satu kerugian ini tidak berkesinambungan atau tidak berkaitan dengan keuntungan di sisi lain gitu. Sisi kerugiannya itu nggak ada keterikatan atau nggak ada hubungannya dengan keuntungan di sisi lain. Maksudnya apa? Jadi ini tuh kan tadi pilihannya cuman khosarah atau adam khosarah kan gitu, rugi atau nggak rugi gitu. Jadi nggak ada untungnya. Nah, maka kalau misalnya terjadi kerugian, maka ya tidak ada, misalnya pure semuanya tuh rugi gitu, nggak ada untungnya gitu. Sehingga ini lebih banyak merugikan masyarakat gitu. Tadi itu contohnya apa ya? Contohnya tuh kalau nggak salah kebakaran ya, kalau nggak salah kebakaran. Jadi kalau misalnya kebakaran ya udah kan rugi doang kan. Maksudnya kemungkinannya tuh antara rugi dan gak rugi. Ruginya apa? Semua barang habis atau semua barang bisa diselamatkan. Cuma itu aja kan gitu. Dan ini nggak ada sisi positifnya gitu, nggak ada sisi keuntungannya. Di sisi lainnya tuh nggak ada sisi keuntungannya. Apa yang mau diuntungin dari sebuah kebakaran? Kan nggak ada gitu, kayak gitu. Nah, tanqasimul akhtar as-sofiyah. Nah, akhtar sofiyah ini dibagi lagi jadi 3. Oke. Tadi ini akhtar maknawi sama akhtar iktisad. Akhtar iktisad dia dibagi jadi 2, ada mudharabah sama sofiyah. Spekulatif sama pure. Nah, akhtar sofiyah dibagi lagi jadi 3. Dia punya anak lagi 3 nih. Apa? Akhtar syakhsiyah atau personal risk, terus akhtar mumtalikat atau property risk, sama akhtar mas'uliyah al-madaniyah atau liability risk. Nah, yang pertama akhtar syakhsiyah, personal risk. Al-akhtar allati laha athar mubasyarah ala ashkhas wa ala sabil al-mithal al-marad wal-batala wasyaykhukhah. Jadi ini adalah resiko yang dia tuh berpengaruh secara langsung terhadap pribadi seseorang. Misal sakit atau batalah tuh kayak kayak ketidak efektifan diri gitu kali ya. Kalau di sini kayak kayak nggak produktif gitu kali dirinya ya. Ya intinya gitulah. Terus wasyaykhukhah, ketuaan atau lanjut usia gitu. Nah, ini adalah resiko masing-masing pribadi individu seseorang kan gitu. Terus yang kedua ada akhtar mumtalikat, property risk. Nah, akhtar allati tusib mumtalikatul fard bi khasarah madiyah natijah halakul asal atau talafah atau naqas fi isti'malihi bi nafsil kafa'ah. Ini adalah resiko yang
mengakibatkan kepada properti seseorang dengan kerugian materi, seperti musnahnya suatu properti itu, atau rusaknya properti itu, atau berkurang penggunaannya, atau dia tuh apa sih kalau di dalam akuntansi itu namanya akumulasi gitu. Jadi terjadi akumulasi penyusutan terhadap si properti itu, binafsil kafaah, dengan definisi yang sama. Dengan efisiensi yang sama. Yang ketiga ada akhtar mas'uliyah atau al-madaniyah. Madiniyah, liability, resiko, kewajiban. Atau akhtar allati yatasabbab fiha syakhs muayyan wa yantij anha isabah al-ghair bidarar madi fi syakhsihi aw mumtalikatihi. Jadi ini adalah resiko yang disebabkan oleh syakhsun muayyan, seseorang tertentu, dan dihasilkannya isabah al-ghair bidarar madi fi syakhsihi aw mumtalikatihi, yang berakibatkan kepada orang lain dengan kerugian secara materi atau propertinya gitu, atau dirinya juga gitu. Jadi apa maksudnya? Ini adalah resiko yang terjadi ketika seseorang itu merugikan orang lain gitu, dan resiko itu terjadi pada orang lain akibat kelakuan si orang ini, ngerti nggak? Jadi misalnya ada A, dia itu misalnya misalnya dia naik mobil nggak hati-hati, dia ngebut, terus abis itu akhirnya dia nabrak si B gitu. Nah maka si B ini terjadi kerusakan kan, entah dia jadi luka atau motornya jadi rusak atau gimana gitu kan. Nah kerusakan ini adalah namanya liability risk atau akhtar mas'uliyah al-madiniyah gitu. Oke, sampai sini paham ya? Intinya kita rangkum lagi nih akhtar iktisadiyah atau akhtar ma'nawiyah dan iktisadiyah. Yang pertama ada ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu yang dirasakan oleh manusia dan ini tidak dapat diasuransikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa diukur gitu. Terus habis itu ada, dan terjadinya itu karena resiko-resiko moral lah, resiko-resiko yang tidak bisa diukur gitu, kayak gitu. Nah terus yang kedua ada akhtar iktisadiyah atau madiyah, resiko yang berhubungan dengan harta atau ekonomi gitu. Nah ini bisa diukur, dan ini adalah salah satu sebabnya kenapa perusahaan asuransi itu ada gitu ya, karena untuk mengasuransikan mereka ini yang mengalami resiko terhadap maliyah dan iktisadiyah kayak gitu. Dan dia itu kenapa dia bisa diasuransikan? Karena dia bisa diukur dan bisa dievaluasi gitu. Nah akhtar iktisadiyah dia punya dua lagi, dia punya anaknya dua lagi. Yang pertama ada akhtar mudharabah sama akhtar sofiyah. Nah akhtar mudharabah ini tidak bisa diasuransikan. Jadi tidak semua akhtar iktisadiyah itu bisa diasuransikan ya guys. Kenapa? Karena ada nih, yang pertama ada akhtar mudharabah, speculative risk. Dia nggak bisa diasuransiin. Kenapa? Karena sulit untuk diprediksi apakah dia bisa untung atau bisa rugi gitu. Nah speculative risk ini juga disebut sebagai akhtar tijariyah ya, atau akhtar resiko perdagangan gitu. Jadi dia nggak bisa misalnya sulit lah untuk diprediksi. Perdagangan itu kan ini ya, apa sih namanya ya, tergantung bagaimana rezekinya gitu kan. Jadi kayak untung nggak untung itu nggak bisa diprediksi, makanya dia nggak bisa diasuransikan. Terus yang kedua ada pure risk. Nah pure risk ini adalah akhtar sofiyah. Nah dia itu bisa nggak dia diasuransikan? Dia bisa diasuransikan. Nah apa sih tadi akhtar sofiyah itu adalah yang dia itu hasil resikonya itu adalah rugi atau tidak rugi, jadi tidak ada keuntungan di situ gitu, dan dia lebih banyak merugikan masyarakat. Nah akhtar sofiyah itu ada 3, apa aja? Akhtar syakhsiyah, akhtar mumtalikat, sama akhtar mas'uliyah al-madiniyah ya.
Nah, aktor syaksiyah itu dia kayak misalnya yang berhubungan dengan pribadi seseorang, misalnya dia sakit atau misalkan dia tua gitu, lanjut usia dan sebagainya. Nah, itu adalah syaksiyah. Nah, sekarang aktor mumtalikat ini berhubungan terhadap properti. Misalnya propertinya ini dia mengalami akumulasi penyusutan, atau misalkan dia rusak, atau misalkan dia musnah, rusak, ya gitulah, dengan efisiensi yang sama. Intinya kayak misalnya mobil, motor gitu-gitu kan kita perlu asuransikan juga kan. Nah, makanya dia bisa nih untuk diasuransikan. Dia termasuk ke dalam property risk. Terus yang ketiga ada aktor mas'uliyah madiniyah. Dia adalah resiko kewajiban. Maksudnya apa? Ya, ini adalah resiko yang harus kita tanggung akibat perlakuan kita yang merugikan orang lain gitu. Dan ini bisa diukur ya. Makanya dia itu adalah dia bisa diasuransikan. Jadi intinya spekulatif risk nggak bisa diasuransikan, kalau pure risk dia bisa diasuransikan. Nah, yang kedua ada aktor ammah sama aktor khasah. Oke, sekarang kita ke tabel yang ada dua ini sebelah kanan, aktor ammah dan aktor khasah. Nah, aktor ammah yang pertama adalah aktor asasi atau fundamental risk. Apa itu fundamental risk? Aktor allati tu'athir ala mujtama' wal balad bisifah ammah. Dia itu resiko yang terjadi dan mempengaruhi masyarakat dan negara secara umum. Walihada la yumkin ta'minuha. Dan ini nggak bisa ditakminkan, nggak bisa diasuransikan. Kenapa? Karena ini terlalu general, terlalu besar. Jadi nggak bisa mengasuransikan, nggak kuat perusahaan asuransi untuk mengasuransikan ini. Gitu. Fi hal huduthil akhtar 'ammah fa innaha ta'arrud al-balad li makhatir kabirah wa huwa ma yufassir uzuf syarikatut ta'min li ta'min anha. Tadi kayak gue bilang, jadi intinya di dalam kejadian resiko umum ini, itu sebuah negara itu menghadapi resiko yang besar banget gitu. Makanya syarikat tamin tuh enggan untuk menangani hal ini gitu, untuk mengasuransikan hal ini gitu. Terus yang kedua, akhtar khasah, private risk. Al-akhtar allati tusibul fard wa laysa al-mujtama'. Nah, ini dia khusus ya. Jadi yang dirasakan oleh individu seseorang, tidak banyak orang, tidak umum, tidak masyarakat luas. Misal khatar al-hariq atau sarqah, misalnya kebakaran atau pencurian. Syarikatut ta'min tu'ammin diddul akhtar al-khasah. Nah, syarikat takmin mau mengasuransikan hal ini gitu. Nah, udah nih ya. Jadi yang kedua tadi aktor ammah sama aktor khasah. Kalau saya ammah, dia itu fundamental, sifatnya umum dan besar sampai lingkupnya itu negara. Kalau misalnya khasah itu private risk, itu adalah berhubungan dengan individu seseorang gitu. Nah, al-awamil musa'adah li huduthil khatar. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko? Hiya awamil allati yumkin an tuaddi ila wuqu'il khatar aw tazid min ihtimal wuqu'il khasara aw an tazid min hajm al-khasair al-madiyah al-mutawaqqi'ah. Ini adalah faktor-faktor yang memungkinkan untuk dilakukan terjadinya resiko gitu, atau menambahkan peluang resiko kerugian itu terjadi, atau menambahkan besar kerugian materi yang akan terjadi gitu. Yang pertama adalah awamil musa'adah al-mawdu'iyah atau al-madiyah. Yang pertama adalah faktor musa'adah objektif atau material. Jadi gini, karena apa sih sebab yang menyebabkan terjadinya resiko? Nah, pertama ada musa'adah mawdu'iyah atau al-madiyah. Contohnya adalah perusahaan kimia. Nah, jadi gini, ini tuh adalah faktor yang menyebabkan resiko itu terjadi dari sisi objektif dan materi. Contohnya adalah perusahaan kimia. Dia karena dari sisi materinya perusahaan kimia ini semuanya terdiri dari bahan-bahan atau bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, maka resiko terbakarnya tinggi gitu. Nah,
Terus yang kedua awamil musa'adah al-akhlaqiyah al-iradiyah wala iradiyah. Ini adalah faktor moral yang disengaja atau tidak disengaja. Maksudnya contohnya kayak human error. Kalau human error atau kalau misalnya di perusahaan human error ya. Tapi kalau misalnya di mana sih namanya secara asuransi itu kayak misalnya ada orang sengaja nih dia mengasuransikan kendaraannya misalnya, tapi dia sengaja untuk ngerusakin kendaraannya supaya dia uang asuransinya tuh cair misalnya, kayak gitu. Nah terus yang ketiga ada awamil musa'adah at-tabi'iyah. Ini secara alami ya, yang nggak bisa kita kehendaki. Contohnya faktor geografis gitu, misalnya karena dia posisi perusahaannya ada di lereng gunung gitu. Nah ini kan karena secara geografis kan gitu, makanya ini apa sih namanya, ini mempertambah faktor untuk atau peluang untuk terjadinya sebuah resiko gitu. Nah terus lanjut mustalahat laha alaqah bil khatar. Ini apa sih yang berkaitan dengan resiko? Yang pertama ada ihtimal khatar atau peluang resiko. Huwa adadul marrat allati yatakarrar fiha huduthul khasarah. Dia adalah jumlah frekuensi yang berulang di dalam terjadinya sebuah kerugian. Yajib at-tamyiz bainal ihtimal al-mawdu'i wal ihtimal ashwa'i. Nah, yang pertama ada ihtimal mawdu'i sama yang kedua ada ihtimal ashwa'i. Apa itu ihtimal mawdu'i? Ihtimal mawdu'i itu adalah takdir syakhsi ghair qabil lil qiyas. Atau kemampuan seseorang untuk kemampuan seseorang yang tidak terukur gitu. Ya, takdir syakhsi ghair qabil lil qiyas, yang tidak bisa diukur. Yakhtalif min syakhsin akhar. Dia berbeda dari setiap individu itu berbeda gitu. Peluangnya gitu, yang nggak bisa diukur ini atau kemampuannya itu berbeda. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak orang apa ya? Misalnya orang sakit gitu kan, itu kan maksudnya kemungkinan orang satu dengan orang yang lain tuh kalau sakit kan berbeda kan. Mungkin yang ini sakit-sakitan, yang ono nggak sesakit-sakitan itu gitu. Terus yang kedua ada ihtimal ashwa'i atau peluang ashwa'i, peluang subjektif ya. Adadul marrat allati yatakarrar fiha al-hadath qabil lil qiyas. Ini adalah jumlah frekuensi yang berulang di dalam kejadian. Maksudnya adalah kejadian yang berulang gitu. Dan ini qabil lil qiyas. Ini bisa diperhitungkan atau diukur gitu. Nah, misalnya babul khatar. Apa yang menyebabkan resiko gitu. Nah, ini tadi mustalahat yang pertama, mustalahat yang berkaitan dengan resiko. Yang pertama adalah peluang resiko itu sendiri. Yang kedua ada sebab dari resiko itu. Nah, masdar asasi li wujudil khatar. Dasar sebuah dasar yang menyebabkan adanya resiko. Ai huwa majmu'ah min adh-dhawahir allati tu'athir fi qararat. Yumkin tasnifuha ila, ini adalah majmu'ah yang terlihat yang dia itu tu'athir fi qararat. Nah, ini kita bisa bagi, bisa kita lihat. Yang pertama dia ada dua. Yang pertama ada musabbabatul khatar at-tabi'iyah, sebab khatar atau sebab resiko secara alami. Nah, ini allati la sya'n li insan min wujudiha mithal zilzal wa burkan. Ini tuh nggak bisa dikehendaki oleh manusia atas wujudnya. Maksudnya wujudnya nih, keadaan resiko ini tidak bisa dikehendaki oleh manusia. Contohnya adalah zilzal, gempa, dan burkan atau tsunami ya, burkan tuh. Nah, terus yang kedua ada musababul khatar asyaksi, sebab resiko individu, hiyal awamil allati tantij an tadakhul al-ansur al-bashari. Nah, ini tuh sebabnya yang diakibatkan oleh campur tangan unsur manusia gitu, yang disebabkan oleh manusia basyari gitu. Nah, terus tadi mustalahatnya yang pertama ada ihtimal, ada peluang atas resiko tersebut.
Terus yang kedua ada sebabnya, sebab dari resiko tersebut. Nah sekarang kejadiannya, setelah ada sebabnya ada kejadiannya. Nah apa itu kejadiannya? Al-hadith. Hadith wa tahaqquq al-madi al-malmus li musababil khatar. Kejadian yang terverifikasi secara fisik dan nyata karena musabab al-khatar, karena sebab resiko. Terus yang terakhir ada khasarah. Khasarah ini adalah kerugian. An-naqs al-kulli awil juz'i fi qima al-mumtalikat awil asya' natijah liwuqu' hadith muayyan lil ashkhas al-awal mumtalikat wa yumkin taqsimul khasarah ila kerugian. Nah setelah terjadi maka ada kerugian hasil dari terjadinya resiko, maka ada kerugian. An-naqs al-kulli pengurangan keseluruhan, awil juz'i atau sebagian di dalam qimah mumtalikat, di dalam nilai properti, awil asya atau sesuatu, natijah liwuqu' hadits muayyan, akibat terjadinya sesuatu sesuatu yang terjadi, itu akibat sesuatu yang terjadi lil ashkhas kepada seseorang, au mumtalikat atau kepada sebuah properti, wa yumkin taqsimul khasarah, dan kita bisa membagi kerugian ini menjadi dua. Ada yang pertama khasarah kulliyah atau kerugian secara menyeluruh, keseluruhan, dan kerugian juz'iyah. Khasarah juz'iyah adalah kerugian secara sebagian. Nah ini bisa dilihat tabelnya, ada musababul khatar, jadi ada sebabnya dulu, terus dan sebab ini adalah qabla wuqu'il hadits, sebelum terjadinya suatu kejadian ini. Nah setelah terjadinya suatu kejadian ini atau terjadinya resiko ini, maka kita dapati ba'da wuqu' itu adalah kita dapati adalah khasarah atau kerugian. Nah al-akhtar al-qabilah lit-ta'min wal ghair qabilah lit-ta'min, resiko yang diterima dalam asuransi atau diterima untuk diasuransikan, dan resiko yang tidak diterima untuk diasuransikan. Pertama ada akhtar ghairul qabilah lit-ta'min, non insurable risk. Ini adalah resiko yang tidak bisa diasuransikan. Apa itu? Tilkal akhtar allati tartafid syarikatut ta'min taghtiyatuha disebab minal asbab. Jadi ini adalah resiko yang ditolak oleh syarikat takmin untuk mengcovernya karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, la tamtalikul qudrah ala tanabbu biha, tidak bisa dipastikan atau tidak memiliki kemampuan untuk diprediksinya, jadi nggak bisa diprediksi. Terus la tamtalik anha al-kathir minal ma'lumat, nggak ada banyak maklumat tentang hal ini, jadi sulit untuk diasuransikan gitu, karena resikonya besar kan jadinya kalau nggak tahu maklumatnya gitu. Terus la tatawaffar ladaiha ihsaiyat munasibah, dan dia tidak punya data statistiknya, dia nggak punya data statistiknya yang munasib, yang tepat gitu, sehingga sulit untuk bisa diasuransikan karena resikonya terlalu besar. La tantalik au tahdid binataijuha siwa'an min haitsul qudrah ala ihtisabiha wal qudrah ala muwajahah ya'ba'it ta'wid anha. Nah, dia nggak punya garis benang gimana ya, au tuhayyid binataijuha siwa'an min haitsul qudrah ala ihtisabiha. Intinya dia nggak bisa diukur atau temukan garisnya gitu untuk dihitung gitu. Nah, awil qudrah ala muwajahah, dan nggak punya kemampuan untuk menghadapi beban surplusnya gitu. Intinya dia tuh ya gitu, gimana sih intinya gitulah, pokoknya nggak bisa lah gitu, nggak bisa diukur hasilnya. Iya, nggak bisa diukur hasilnya. Untuk bisa diasuransikan tuh dia nggak bisa diukur hasilnya, jadi makanya perusahaan asuransi nggak mau. Nah, antila al-akhtar ghairul
qabilan lita'min. Nah, contoh-contohnya apa? Yang pertama ada akhtar asywaiyah. Akhtar asywaiyah itu apa? Akhtar nih tadi yang di atas, akhtar asywaiyah. Dia adalah akhtar ghair maudu'i, subjektif risk. Ya, kan la yumkin ta'minuha. Nih, yang ini. Akhtar subjektif risk. Dia nggak mungkin ditakminkan. Karena dia itu tadi kan contohnya kayak huzn atau kesedihan gitu-gitu kan nggak bisa ditakminkan ya, nggak bisa diukur gitu, jadi nggak bisa ditakminkan. Terus yang kedua, contoh yang kedua ada akhtar ma'nawiyah. Sama lagi nih. Sorry akhtar asywaiyah tadi contohnya adalah qiyada sayyara bidunir rukhsah, menyetir tanpa hati-hati gitu kali ya. Terus kalau ma'nawi baru nih, kalau ma'nawi itu huzn. Kalau ma'nawi itu tadi yang ini, khatar ma'nawi. Ini khatar ma'nawi. Yang ini, dia nggak bisa di kias, nggak bisa diukur gitu. Dan wala yumkin ta'minuha, karena nggak bisa diukur. Dan dia contohnya adalah huzn. Nah, kalau yang ini, yang asywa'i, dia contohnya adalah perilaku seseorang. Perilaku seseorang. Benar-benar perilaku seseorang. Jadi kayak tadi orang misalnya dia naik motor nggak pakai helm. Nah, itu kan nggak bisa diukurkan ihtimalnya, peluangnya. Akankah dia terjadi kecelakaan atau tidak, itu kan nggak bisa diukur peluangnya. Terus kalau misalnya dia nggak pakai helm, dia bakal ketemu sama polisi atau enggak, itu nggak bisa diukur kan ihtimalnya. Terus pas udah ketemu sama polisi, dia bakal bakal dibebasin atau dipalakin, itu juga kan kita nggak bisa ngukur gitu. Makanya itu tidak bisa diasuransikan. Lanjut, contoh yang ketiga ada akhtar mudharabah. Nih, akhtar mudharabah itu adalah tadi akhtar tijariyah. Nah, tijarah fisuk, ya kan, dagangan di pasar tuh nggak bisa diasuransikan gitu. Kenapa? Karena maksudnya bukan si dagangan ya, tapi hasil dagangannya tuh nggak bisa diasuransikan karena ya kita nggak tahu dia ribah atau khasarah gitu, dan sulit untuk bisa diprediksi gitu. Terus abis itu yang terakhir ada contohnya akhtar ammah atau akhtar secara umum kayak tadi zilzal dan burkan gitu, gempa dan tsunami. Nah, yang kedua ada thaniyan al-akhtar al-qabilah lita'min. Nah, ini adalah resiko yang dapat ditanggung oleh asuransi. Akhtar allati yajib an tatawaffir fiha ba'da syurut al-fanniyah. Ini adalah akhtar atau resiko yang wajib tersedia di dalamnya sebagian syurut fanniyah atau sebagian syarat secara kanun kali ya, secara apa sih bahasa Indonesianya tuh, fanniyah tuh selain seni, secara aturan ya gitu, secara aturan. Hatta taqbilu syarikat at-ta'min taghtiyatuha. Makanya si syarikat ta'min itu mau nge-covernya. Nah, syaratnya adalah yang pertama adalah an yakun al-khatar muhtamil al-huduth. Resikonya harus punya peluang kejadian yang ghair muakkad, yang enggak pasti. Nah, yang kedua an yakunu qabilan lil qiyas bi syakl kammi. Resikonya ini harus bisa diukur secara syakl kammi, secara syakl keseluruhan gitu. Secara keseluruhan itu bisa diukur. Terus yang ketiga an yakun wuqu'ul khatar ardiyan wa ghair maqsud. Nah, resikonya itu harus ardian atau harus refleks terjadi saja gitu, dan tidak ada maksudnya atau tidak disengaja gitu. Jadi itu emang udah terjadi aja gitu, kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada an yakun mawdu' at-ta'min masyru'an qanuniyan. Nah, dia si khatar ini harus bisa diasuransikan dengan sesuai dengan masyru' aturan negara, qanunian. An la yakun al-hajm hailan, dan enggak boleh jumlahnya atau bentuknya atau jumlahnya tuh enggak boleh terlalu besar gitu.
besar ini tuh nggak boleh terlalu besar lah resikonya gitu, jumlah resikonya tuh nggak boleh terlalu besar supaya syarikat takmin mau nge-cover dan sanggup untuk nge-cover. Terus yang keenam ada an yakuna qasdut ta'min maqduran ala daf'ihi. Nah, si orang yang diasuransikan ini harus mampu untuk membayarnya. Jadi untuk bisa sesuatu resiko itu untuk bisa diasuransikan itu harus sesuai dengan kadar kemampuan si yang diasuransikan ini. Contoh, kalau misalnya ada kakek-kakek umur 90 tahun dia mau ambil asuransi kesehatan. Nah, itu kan sangat-sangat beresiko kan. Sedangkan umur dia udah 90 tahun. Resiko untuk dia terkena sakit itu tinggi. Maka si syarikat takmin perusahaan asuransi pasti kan akan menanggung resikonya kan tinggi gitu. Makanya dia kasih ta'wid ya tadi itu bahasanya. Ngasih harga polisnya tuh jadinya tinggi banget gitu. Nah, sehingga itu menyusahkan si kakek-kakek ini dan akhirnya dia tidak sanggup untuk membayar ta'wid itu gitu. Makanya perusahaan asuransi nggak mau kalau misalnya dia resikonya terlalu tinggi dan si biayanya ini untuk dibayarkan ini juga tidak mampu untuk dibayarkan oleh nasabah gitu. Terus yang kedelapan an yakunul khatar mustaqbaliyan. Si khatar ini atau resiko ini itu adalah sifatnya dia belum terjadi ya, mustaqbaliyan, atau akan terjadi di masa depan, bukan yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu tidak. Terus yang kesembilan tuwafir adat kabir minal wahdat al-musyabahah al-mu'aridah li nafsil khatar. Nah, tersedia banyak jumlah yang besar di dalam unit yang sama untuk mengasuransikan resiko yang sama gitu. Jadi maksudnya adalah di sesuatu yang diasuransikan itu jumlahnya harus banyak supaya perusahaan asuransi itu mau menanggung dan sanggup untuk menanggungnya. Karena kan tadi berkaitan dengan adat kabir yang diasuransikan kan. Karena kan nih tadi nih yang di sini kan kita bilang kalau misalnya nih yaqilul farq bainal khasair fi'liyah wal khasair mutawaqqi'ah ihsaiyan. Ini dia bisa kerugian aktualnya itu bisa diminimalisir dari kerugian yang diperkirakan kalau misalnya yang resiko yang diasuransikan itu lebih banyak gitu. Oke, segitu dulu. Tadi sampai mana? Sebenarnya udah lagi azan maghrib guys. Bentar. Oh, tadi baru sampai sini ya. Oke, sampai halaman 4. Ya udah sampai halaman 4. Oke.